Shalom dan selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara-saudara dalam waktu teduh pagi. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, mensyukuri setiap anugerah dan kasih-Nya yang terus kita alami pagi hari ini dalam waktu teduh kita di hari Kamis 11 Juli 2024. Kita akan membaca firman Tuhan Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah kasih dan perlindunganmu bagi kami. Berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dalam kondisi baik dan sehat menikmati hari baru karunia-Mu. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Pagi ini kami rindu mendengar firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, memperlengkapi dan menuntun kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dan lakukan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kolose 2 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Tema kita hari ini, tanpa pembedaan, dak naden maapasisengaran. Saudara-saudara, terkadang dalam persekutuan orang percaya memberikan privilege, hak istimewa kepada orang-orang yang selalu hadir dalam persekutuan, punya kualitas dan dapat diandalkan daripada yang lain. Masih banyak juga jenis privilege yang terjadi, baik itu kepada anak-anak, di kalangan anak muda, dan lain sebagainya. Di kalangan anak muda sering terjadi, bahkan banyak terjadi, seperti ketika melihat orang yang good looking, sehingga mereka lebih memilih berkawan dengan mereka. Ini menjadi realitas kita selaku umat Tuhan di masa-masa sekarang ini. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia sebenarnya begitu berat berjuang menilik jemaat Tuhan yang ada di Kolose dan di Laodikia. Tetapi karena dia ingin supaya setiap orang itu bersatu dalam kasih, yakni mementingkan setiap orang dalam hikmat Kristus. Pada Kristuslah terdapat harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka tentunya hikmat dari Kristus yang akan membuat kita mengasihi semua orang tanpa memandang kelebihan yang dimiliki. Melihat saudara kita yang punya kelebihan menjadi sukacita bagi kita, bukan berarti memberikan privilege tertentu yang membuatnya lebih dari yang lain. Persekutuan seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Kolose menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun relasi yang tidak membeda-bedakan atau memilih yang menurut kita lebih pantas berdasarkan pertimbangan dan nilai duniawi. Saudara-saudaraku, hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus dan mengaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, relasi yang harus dibangun adalah relasi yang didasarkan pada hikmat yang benar di dalam Dia. Hanya dengan relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan akan menghasilkan relasi yang penuh kasih dan penuh damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Boleh kami dengar dan menyapa kami pagi hari ini. Mengingatkan kami, memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh amat baik. Materaikanlah itu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kemudian kami aplikasikan di tengah-tengah hidup ini sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh hikmat Allah, yang di dalamnya kami berperilaku baik dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami mau melanjutkan siara hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan-pelayanan, tanggung jawab dan perjalanan-perjalanan. Kami mohon perlindungan kasih dari-Mu ya Tuhan. Kami berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Naungi bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Sungguh-sungguh mereka berdiri menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan di negeri ini, sehingga masyarakat menuju pada damai sejahtera dan kemakmuran. Bapa di sorga, berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Jikalau ada yang sakit, terbaring di rumah dan di rumah sakit, ya Tuhan, jamah dan pulihkan setiap mereka. Mengalami duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Teguhkan, kuatkan, dan hiburkan. Umat-Mu yang bergumul, umat-Mu menghadapi kesulitan dan perkara-perkara hidup. Teguhkan dan kuatkan ya Bapa. Mendoakan opa dan oma sehatkan selalu. Berkati yang mencari pekerjaan. Peliharakan anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang mereka. Yang dalam bangku sekolah, bangku kuliah berkati, yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Lindungi kami hari ini. Kami lewati hari ini dengan baik karena kasih-Mu. Ini syukur doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini.